Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mas Faris. Silakan duduk, Mas. Ya Pak, terima kasih. Maaf ya Pak, siang-siang mengganggu waktunya ya Pak. Gak apa-apa, Mas Faris. Kebetulan Bapak juga ini waktunya lagi senggang sih, Mas Faris. Mas Faris tadi ke sini sama siapa, Mas? Saya ke sini sendiri Pak. Kebetulan teman-teman saya sedang asik bermain di lapangan. Oh, tadi habis kelas atau gimana ya, Mas? Saya tadi habis jamnya Pak Arista. Oh, Pak Aista. Terus tadi jamnya Pak Aista selesainya jam berapa ya? Tadi selesai pukul 9.30 Pak. Oh, Pak Aista itu ngulang pelajaran IPS ya, Mas? Iya, kebetulan Pak Arista mengajar di mata pelajaran IPS. Nah, sebelumnya ini kan Mas Faris datang ke sini ada perlu apa ya, Mas? Saya datang ke sini bingung Pak, saya sedang ada masalah. Oh, dengan caranya. Sebelumnya Mas Faris itu sudah pernah mengikuti sesi konseling apa belum ya? Saya belum pernah mengikuti sesi konseling dan saya tidak tahu konseling. Berarti Mas Faris belum tahu tentang konseling ya, misalnya. Iya Pak. Nah, oke. Baik, Bapak jelasin tentang apa sih itu konseling ya, Pak? Biar Mas Faris ya. Iya. Nah, sebelum sambil Bapak jelasin, itu Mas Faris juga ngisi namanya itu surat informed consent. Nah, itu isinya informed consent sendiri itu ada surat persetujuan dalam melakukan sesi konseling ini, Mas Faris. Nah, ini Mas Faris sambil isi dan Bapak jelasin itu apa sih itu konseling. Nah, konseling sendiri itu adalah proses pemberian bantuan oleh seorang konselor. Konselor itu Bapak dan konselnya itu Mas Faris. Nah, dalam upaya untuk mengatasi permasalahan dari dalam yang dialami Mas Faris sendiri. Nah, di dalam konseling sendiri itu ada beberapa asas. Nah, itu ada asas kerahasiaan. Nanti Mas Faris jangan takut dengan data akan kerahasiaannya tersebar di mana-mana. Nanti yang akan tahu permasalahan Mas Faris itu Bapak dan Mas Faris saja. Terus ada namanya asas keterbukaan. Nah, di asas keterbukaan sendiri itu Mas Faris saling terbuka dengan Bapak agar penyelesaian permasalahan Mas Faris agar cepat selesai. Dan juga ada namanya asas kesukarelaan. Nah, Bapak mau tanya ke Mas Faris. Mas Faris tadi datang ke sini itu atas keinginan diri sendiri atau paksaan orang lain ya, Mas Faris? Saya datang ke sini atas niat saya sendiri karena saya bingung mengalami permasalahan saya. Ini tadi saya. Iya, sudah selesai Pak. Ini tentang belum masuk ke sesi konsulingnya. Nah, apakah Mas Faris duduknya udah nyaman? Sudah Pak, saya akan. Kita sebelum masuk ke sesi konseling ini, alangkah kita baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa. Selesai. Selanjutnya ini Bapak hanya mempunyai waktu 30 menit saja. Nanti Bapak ada keperluan lain. Nah, apakah 30 menit itu cukup, Mas Anies? Ya Pak, saya rasa dengan waktu 30 menit itu sudah cukup buat saya. Oke. Selanjutnya kita langsung ke eksplorasi permasalahan Mas Faris saja ya, Mas. Nah, coba ceritakan permasalahan Mas Faris pada saat ini, atau mungkin untuk Mas Faris yang Mas Faris pendam pada saat ini. Eh, jadi gini Pak, orang tua saya ingin saya bekerja setelah lulus SMA ini dengan tujuan orang tua saya ini membantu perekonomian di keluarga saya. Dan saya ini ingin kuliah, Pak, karena menurut saya kuliah itu penting bagi cita saya. Oh, jadi Mas Faris ingin kuliah ya Mas Faris, tapi orang tua Mas Faris menekankan Faris untuk bekerja ya Mas. Nah, apakah yang muncul di pikiran Mas Faris ketika orang tua Mas Faris mengatakan hal tersebut dari Mas Faris?
saya merasa tidak dianggap. Saya rasa pendapat saya kurang didengarkan oleh orang tua saya dengan saya ingin kuliah setelah lulus SMA ini. Merasa tidak dianggap dan merasa kurang didengar. Eh, dalam hal tersebut, nah, merasa tidak dianggap itu seperti apa ya, Mas? Saya merasa tidak punya pilihan, Pak. Mereka bilang itu mereka tahu mana yang terbaik buat saya ke depannya itu seperti apa. Dengan seperti apa? Nah, apakah Mas Faris, kalau Mas Faris misal kuliah nih, nah, Mas Faris apakah sudah mengetahui atau mau kuliah di mana, terus jurusan apa, kayak gitu, Mas Faris sudah mengetahui? Eh, Tentunya saya sudah mempunyai rencana ya, Pak, setelah lulus SMA ini. Saya mau kuliah di mana dan ambil jurusan apa. Saya ingin kuliah di Universitas Bina Kudus dan saya ingin mengambil jurusan bimbingan dan manajemen. Oke, berarti di Universitas Mulia Lubis ini masih dalam ruang lingkup daerah rumah Mas Faris sendiri ya, Mas? Iya, kebetulan. Nah, apakah orang tua Mas Faris kan itu kan tidak mensupport Mas Faris untuk kuliah? Itu orang tua Mas Faris itu tidak mensupportnya itu apakah eh, itu tidak mensupport semuanya atau beberapa masih ada yang mensupport? Eh, dari kedua orang tua saya yang mau saya bekerja itu ibu saya ya Pak. Karena bapak saya ini selalu apa ya, selalu mengikuti apa kemauan anaknya ini. Berarti Mas Faris itu ibunya ya. Nah, Iya. apakah Mas Faris dulu waktu ada pengalaman masa kecil ketika Mas Faris dulu kecil itu ada dasarnya dengan permasalahan Mas Faris pada saat ini? Eh, Pengalaman waktu kecil saya waktu kecil itu saya disuruh orang tua saya. Kebetulan kan orang tua saya ini kan ada toko ya Pak. Saya ini disuruh jaga ini toko. Saya lihat teman-teman saya ini asik bermain, sedangkan saya ini harus jaga toko orang tua saya. Berarti Mas Faris dalam pengalaman masa kecil Mas Faris itu dulu masih ada kaitannya ya Mas dengan permasalahan Mas Faris sekarang ini. Nah, eh, apakah orang tua Mas Faris itu menuntut Mas Faris untuk bekerja? Itu tadi kan Mas Faris mengatakan ibunya yang menuntut. Apakah apakah ibu Mas Faris itu ada kaitannya dengan permasalahan ekonomi tentang bekerja itu tadi? Tentunya ada kaitannya dengan ekonomi di keluarga saya, karena saya ini dari keluarga yang cukup-cukup aja. Oleh karena itu, orang tua saya ini, ibu saya ini, ingin anaknya ini membantu ekonomi di keluarganya. Oke, membantu ekonomi di keluarga. Nah, dalam ini kan Mas Faris tadinya minatnya di Universitas Mulia Kudus dan itu masih dalam ruang lingkup daerah rumah Mas Faris ya. Nah, dalam itu kan Mas Faris bisa, apakah Mas Faris tidak pengen mencari kayak beasiswa seperti di Universitas Mulia Kudus kan ada kayak beasiswa kayak kuliah terus beasiswa unggulan itu kan bisa membantu meringankan beban orang tua Mas Faris kayak gitu. Ya, itu juga saya pernah dengar sih Pak dari teman-teman saya yang pengen ikutan beasiswa itu. Tapi saya ini belum tahu caranya itu Oh, seperti apa gitu loh Pak. nah, Mas Faris, oke, kita selanjutnya bisa, Mas Faris bisa menentukan target selanjutnya kayak mencari info-info terkait beasiswa tersebut. Kapan sih pendaftarannya? Kapan sih syarat apa aja sih syarat-syaratnya kayak gitu sih Mas. Nah, apakah Mas Faris punya rencana untuk mendaftar seperti itu? Saya pastinya punya rencana seperti itu Pak, karena itu kan meringankan beban kedua orang tua saya juga dengan memperkecil apa ya pembayarannya perkuliahan itu seperti itu Pak.
Maka Mas Faris kan sudah mengetahui tentang beasiswa tadi. Nah, tapi jika Mas Faris sambil sudah terima di Universitas Sunda Kudus nih, nah bila Mas Faris bisa kan bisa mencari kerja ya Mas, kayak part time gitu, misalkan kuliah juga bisa. Maka Mas Faris berniat untuk eh, melakukan hal itu, Mas. Makasih ya. Saya ada niatan seperti itu, Pak. Tapi saya khawatir orang tua saya ini tidak setuju dengan saya bekerja paruh waktu, Pak. Hmm, itu tidak setujunya karena apa ya Mas Faris? Apakah nanti mungkin kayak merasa terbebani antara tugas kuliah kayak sama pekerjaan ya Mas? Kalau menurut saya memang sepertinya takut eh, lebih mementingkan paruh waktunya daripada kuliahnya seperti itu, Mas. Intinya. Nah, Bapak mau tanya ke Mas Faris, nah bagaimana jika menurut Mas Faris bisa berkomunikasi dengan orang tua Mas Faris dengan baik, terus menjelaskan step-stepnya, tahap-tahapnya seperti tadi, menjelaskan tentang pekerjaan alfa itu, nah itu ya orang. Berarti saya ini harus ngomong sama orang tua saya tentang saya ini mau bekerja paruh waktu, gitu ya, Pak. Iya, seperti belajar taraf waktu kan bisa membantu ekonomi orang bangsa. Saya akan coba ngomong pelan-pelan sama orang tua saya biar saya ini boleh kerja paruh waktu dengan kuliah. Oke, Mas Faris, nah sesuai dengan kesepakatan tadi ya Mas Faris. Ini Bapak mau ada acara kegiatan lain, ini dan waktunya sudah selesai. Nah, oke, mari kita simpulkan ya Mas Faris dari apa yang kita dapat dari sesi konseling pada pertemuan kali. Nah, Bapak mau tanya kepada Mas Faris. Nah, tadi kita sudah membahas apa saja ya Mas? Eh, iya, Pak, terima kasih. Tadi kita sudah membahas bagaimana permasalahan saya ini tentang bingungnya eh, saya bekerja atau melanjutkan kuliah dengan tuntutan orang tua saya ini ingin saya bekerja selalu SMA ini dan saya ini ingin kuliah untuk mencapai cita-cita saya dengan beberapa rencana yang pastinya itu yang pertama mencari tahu beasiswa-beasiswa di universitas itu supaya bisa meringankan pembayaran eh, perkuliahan saya seperti itu, Pak. Oke, betul sekali. Nah, kita tadi sudah membahas tentang permasalahan Mas Faris, terus strategi-strategi untuk upaya penyelesaian permasalahan Mas Faris dan solusinya untuk permasalahan Mas Faris. Nah, Bapak mau tanya kepada Mas Faris, setelah bercerita dengan Bapak, apakah Mas Faris merasa lebih lega sekarang? Setelah bercerita dengan Bapak, tentunya perasaan saya lebih lega, merasa sudah didengar oleh orang lain tentang permasalahan saya ini, dan tentunya sudah ada strategi-strategi untuk setelah lulus SMA ini. Saya mau kemana gitu. Terima kasih Mas Faris. Apakah sudah cukup Mas Faris pada sesi counseling pertemuan kali ini? Saya rasa sudah cukup, Pak. Sudah. Oke, nanti bila mana ada yang ditanyakan lagi, nanti kita dilanjutkan di sesi berikutnya Mbak ya Mas Faris. Baik, Pak. Terima kasih atas bantuan Bapak kepada saya. Oke, baiklah kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya, Pak. Oh iya Mas Faris. Terima kasih Mas. Terima kasih, Pak. Mari ke kantor. Ya.